HP-nya Budeko. HP-nya Tante kok. Itu? Aku lupa kalau itu Sudah bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih bisa berkumpul di sini kembali bertemu untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan sekolah serta anak didik atau anaknya Bapak Ibu semua. Pertama-tama mungkin saya langsung tidak usah terlalu panjang lebar karena mungkin sekitar jam 8 nanti saya ada undangan di SD 03. Jadi inti dari rapat kita di kali ini membahas tentang numerasi ya Bapak Ibu ya. Jadi numerasi kita di rapot pendidikan kita. Jadi awal saya di sini 2022 rapot pendidikan kita itu banyak yang merah. Jadi ada beberapa poin yang mesti harus saya perbaiki untuk rapot pendidikan kita gitu ya. Jadi terutama di literasi dan numerasinya khusus untuk peserta didik. Ini kalau yang tandanya kuning itu berarti dia masih sedang, tapi kalau yang merah berarti harus perbaikan. Jadi di 2022 karena rapot pendidikan kita di literasi dan numerasi itu rendah, usaha yang pertama saya lakukan yaitu seperti mengikutkan anak-anak berbagai macam lomba yang di luar sekolah. Atau juga seperti yang kemarin dilakukan itu membuat puisi dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian dipilih puisi yang terbaik itu dijadikan ke dalam satu buku, dan itu juga ada ISBN-nya. Jadi kalau umpamanya nama anaknya Bapak Ibu masuk di dalam buku itu berarti artinya anaknya Bapak Ibu secara nasional itu diakui bisa membuat puisi, dan itu salah satu cara saya untuk mengembalikan atau menaikkan angka poin di literasi kita. Karena dengan cara membaca dan memahami suatu hal, anak-anak itu bisa paham dengan soal-soal yang akan diberikan nanti pada saat mengerjakan ulangan atau ujian. Terus yang kedua, masalah numerasi. Numerasi itu juga kita mengalami penurunan di tahun 2022. Drastis ya penurunan di 2022, dan di 2023 naik tapi masih 0, berapa gitu di 2023. Tapi kalau untuk yang literasi di 2023 ini kita sudah mengalami kenaikan tadi yang untuk literasinya. Jadi PR saya masih di numerasi. Di numerasi itu akhirnya setelah saya bincangkan dengan guru-guru dan staf-staf yang di sekolah, kita mengambil keputusan bahwa anak-anak kita ajari untuk berhitung tapi bukan dengan cara memaksa. Seperti yaitu tadi awalnya kita membuat bank sampah. Jadi anak-anak itu nanti akan kita ajari cara dia menimbang sampahnya dia. Menimbang sampah itu berarti kan dia tahu poinnya itu berapa kilo. Dengan begitu anak-anak itu belajar
berhitung, tapi tanpa dipaksa. Jadi itu kita memasukkan cara-cara yang seperti itu, istilahnya anak-anak itu tanpa sadar belajar seperti itu. Jadi nanti untuk yang kedepannya, saya mau mengenalkan tabungan langsung yang bank sampah itu. Nanti ada namanya buku tabungan bank sampah. Setiap anak nanti punya dari kelas 1 sampai kelas 6, khusus yang rajin membawa sampahnya ke sekolah. Sama seperti di visi dan misi sekolah untuk menjaga lingkungan di sekitar sekolah. Salah satunya dengan cara menjaga kebersihan sekolah. Selain menjaga kebersihan sekolah, lingkungan di rumah juga akan bisa mengurangi sampah-sampah yang nanti akhirnya ke TPA, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sampah itu maunya kita di TPA itu benar-benar sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kalau umpamanya yang pengalaman yang selama ini yang saya lakukan berkaitan dengan bank sampah yang sekolah kita sudah mendapatkan, paling tidak sekolah kita ini sudah terkenal kalau untuk bank sampahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sekolah luar khususnya Balikpapan Tengah, satu-satunya sekolah kita yang memiliki bank sampah, istilahnya udah diakui sampai ke tingkat nasional seperti itu. Jadi cara tata pengelolaan bank sampah kita kemarin itu udah sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Karena yang pertama awalnya sampah yang kita pilah itu berawal dari pertama sekolah sendiri, kemudian siswa-siswi kita diajak mulai belajar cara memilah sampah, terus kemudian sampahnya kita jadikan sesuatu yang bermanfaat atau dijadikan uang seperti itu. Atau mungkin juga nanti akhirnya kalau di sini karena kita kerja sama dengan Pegadaian ya, sebagian itu ada yang mau menjadikan dia sebagai emas seperti itu ya. Tapi yang ini saya lebih ke arah numerasinya. Kalau ke arah numerasinya berarti anak-anak itu diharapkan bisa berhitung dari kecil dulu, menghitung berapa kilo atau berapa gram sampah yang dia kumpulkan, yang kemudian dijadikan uang. Setelah dia menghitung, paling tidak dia tahu berapa yang dia hasilkan dari semester 1 sampai nanti semester 2 dikenaikan kelas seperti itu. Kalaupun umpamanya ada yang mau mengkonversi ke emas, itu pilihan di orang tua atau anaknya sendiri. Jadi arah saya dan guru-guru lainnya adalah menyarankan anak-anak untuk menabung tanpa harus membawa uang, tapi membawa sampah terpilahnya ke sekolah untuk dijadikan berharga seperti itu, bermanfaat. Jadi nanti intinya di setiap kelas kita mulai kembali mengaktifkan yang kemarin sudah pernah dilakukan. Kalau kemarin itu masih beberapa siswa dan mungkin beberapa orang tua wali murid aja. Untuk yang sekarang nanti harapannya semua siswa bisa menabung sampahnya menjadi sesuatu yang berharga atau bernilai rupiah. Arti katanya si anak ini tadi dalam berhitungnya udah mulai bisa menambahkan jumlah yang pertama, kedua, dan ketiganya sendiri. Jadi nanti harapannya setelah dia punya buku ini ditambahkan jumlah-jumlahnya sampai dia nanti di semester 1, semester 2, dan mungkin kenaikan kelas. Harapan saya juga kita tidak ada yang namanya sumbangan-sumbangan di kelas ya. Sumbangan-sumbangan yang 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 atau 10.000 kalau bisa kita tiadakan dengan cara menabung sampah tadi. Jadi tidak perlu Bapak Ibu menabungkan uang, tapi tabunglah berupa sampah yang sudah terpilih dari rumah. Selain rumahnya Bapak Ibu bersih dari sampah, misinya saya juga berhasil mengurangi sampah-sampah yang akhirnya nanti ke TPA. Jadi di TPA itu sudah nggak ada sampah yang tidak yang oleh hasil diskusi kan, istilahnya masih bisa
ambil sebetulnya. Kayak model softtek ataupun pempes anak-anak itu kalau di tempat kami itu di gang sampah itu diolah jadi pupuk ya setelah dibersihkan memang jorok ya, tapi itu benar-benar sampahnya semua yang terpilah habis sama sekali, tidak ada sampah lagi di rumah seperti itu. Jadi semuanya itu jadi tempat, jadi berharga semuanya. Kalau memang kita paham dan sadar lingkungan sendiri, kita kalau di rumah tidak ada sampah, kan tempat sampah sebenarnya aman-aman aja kalau kita bisa mengelola sampah kita benar-benar dipakai. Seperti itu ya Bapak-Ibu ya. Jadi ya kalau pengalaman kita itu biasanya bekas pempes sama bekas softtek itu dibersihkan. Jadi buangnya itu pada saat setelah memakai itu benar-benar dibersihkan, baru sisa-sisanya yang kayak model styrofoam atau butir-butir itu kita pakai untuk di tanah kita di tanaman tadi. Itu yang biasa kita gunakan, baru ditimbulin oleh tanah-tanah kita kembali. Jadi sampahnya benar-benar bersih waktu saat ke tempat sampah. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, seperti yang saya ungkapkan atau di pertama kali tadi atau juga di undangan, bahwa yang di tahun ini di 2024, karena di 2023 kita sudah masuk atau naik di literasinya, keinginan saya bisa menyelesaikan PR saya di 2024, yaitu mengubah kembali nilai numerasi siswa-siswi kita. Jadi kalau pemain udah kedetek nilai numerasi siswa-siswi kita sudah mulai tinggi, insya Allah di rapot pendidikan kita nanti sudah mulai bisa berubah lagi. Jadi di 2023 nilai numerasi kita itu masih rendah atau merah ya Bapak Ibu ya. Bahkan di sini turun sekitar 7,43%. Memang di atas dari tahun kemarin, tapi masih angka merah 7,43% Bapak Ibu ya. Jadi PR saya di 2024 yaitu menambah nilai numerasi kita khususnya untuk siswa-siswa. Selain nanti kita ikutkan mereka untuk lomba-lomba keluar sekolah, yaitu tadi di dalam nanti kita coba dengan cara menghitung sampah-sampah mereka yang masuk. Jadi nanti setelah kenaikan kelas, harapannya di ajaran baru udah kita bisa mulai aktifkan bank sampah di sekolah. Kalau bisa setiap minggu itu di hari Jumat ataupun Sabtu, nanti ada guru-gurunya yang mau mengelola sampah per kelas masing-masing, mungkin dibantu dengan komite kelasnya juga. Jadi nanti anak-anak itu mau kita ajarkan cara dia menimbang. Cara dia menimbang itu kita lihatkan masing-masing di kelas. Jadi nanti agar si anak-anak tadi bisa paham cara menghitung sampah tadi jumlahnya berapa, tinggal nanti dikalikan. Kalau umpamanya dia bawa minyak jelantah, umpamanya harga minyak jelantah 1 liternya 5.000. Kalau umpamanya dia bawa minyak jelantah 2 liter, berarti si anak itu kan harus bisa menghitung minyak jelantah kamu 2 liter. Berarti nanti dapatnya uang yang kamu terima nanti di tabungan kamu adanya berapa, seperti itu. Mau udah mau dia menghitung 2 kali 5.000 seperti itu kan. Jadi dia paham tanpa kita harus nyuruh-nyuruh dia di kertas, karena kebanyakan anak-anak itu lebih paham kalau langsung praktek. Jadi itu caranya nanti pelan-pelan kita ajarkan ke siswanya. Memang tidak semua siswa langsung bisa menerima, tapi paling tidak dia tuh paham. Yang kedua, kalau dia bawa sampah umpamanya berupa tutup botol itu kalau nggak salah harganya kalau nggak 500.000 per kilonya. Kalau umpamanya tutup botol yang dibawa setengah kilo, berarti anak ini kan harus bisa ngitung harga tutup botol 1.000, kalau setengah kilonya berarti uang saya berapa ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dia langsung berpikir, ngitung, mumet sendiri duluan ya kan. Jadi dengan cara seperti itu kita pelan-pelan mengajarkan dia berhitung. Jadi numerasinya tuh jalan, tapi tanpa kita paksa. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena anak-anak sekarang itu nggak bisa kita langsung suruh kamu hitung perkalian, apalkan perkalian 1 kali 2, 2 kali 3 kayak gitu. Mereka lebih
jadi gimana ya, kurang pemahamannya pada saat nanti dapat soal matematika yang bentuknya tulisan. Jadi kalau kami sudah mulai bentuk tulisan, kebanyakan anak-anak itu tidak bisa menghitung. Umpamanya si Adam membawa buku ke sekolah dua buah, kemudian bukunya dikumpulkan ke gurunya 1. Sisa buku yang dibawa pulang Adam berapa? Padahal kayak gitu mudah kan, 2 kurang 1, tapi anak-anak itu tidak paham. Model-model numerasi seperti itu yang banyak anak-anak salah mengerjakan soal pada saat dia di kelas 5. Jadi nanti kita ngajarkan mulai dari kelas 1 sebelum dia nyampe ke kelas 5, karena kalau sudah di kelas 5 itu banyak yang terlambat. Jadi kita nanti mulai ngajarkan nanti di kelas 1. Mudah-mudahan gurunya bisa memandu. Nanti memang awalnya sulit ya Bapak Ibu ya, semua yang kita awali itu biasa sulit, tapi nanti kalau sudah terbiasa itu jadi lebih mudah. Itu. Terus lagi yang kedua, saya di sini dari tahun 2022 sampai 2024 ya. Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat beberapa perubahan yang terjadi di sekolah, terutama kondisi fisik sekolah. Yang kedua, kemampuan guru-gurunya lebih terupdate daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Karena tujuan saya yang pertama bukan cuma sekolah yang bagus, siswa kita juga kalau bisa berprestasi, dan gurunya juga bisa menunjukkan kemampuan atau keprofesionalannya dia. Jadi di tahun 2022, kalau di rapot pendidikan kita khusus untuk guru atau SDM sekolah, kita itu juga masih di angka merah atau 14,15% kemampuan untuk guru mengajar menggunakan media. Jadi kebanyakan guru itu mengajar dengan cara membuka buku pelajaran bersama, terus siswanya disuruh mengerjakan tugas, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu kan pembelajaran seperti itu sudah pembelajaran yang lama. Jadi di tahun 2023 saya coba pertama guru mulai menggunakan alat-alat atau media elektronik yang sudah disediakan di sekolah. Terutama sekarang untuk Chromebook kita itu sekarang kalau kemarin-kemarin jumlahnya 5, kemudian naik jadi 15, sekarang sudah bertambah menjadi 30 Chromebook. Jadi sekitar satu kelas itu sudah bisa memakai Chromebook, dan itu nanti kita lakukan pada saat ulangan semester 2 nanti. Jadi siswa-siswa di semester 2 itu menggunakan Chromebook untuk ulangannya. Jadi nanti mengisi ulangan kita tidak menggunakan paper atau kertas lagi. Khusus kelas 1 sampai 3 masih menggunakan kertas, tapi 4, 5, 6 menggunakan Chromebook. Nanti untuk yang 4, 5, 6 menggunakan Chromebook, sistem penilaiannya lebih cepat daripada menggunakan paper atau kertas. Karena penilaian di internet atau yang di Excel yang sudah kita sediakan melalui Google Form itu sudah kita setting untuk penilaian langsung keluar. Jadi kalau umpamanya soal itu 10, anaknya salah 3, nilai 70 itu langsung sudah keluar tanpa guru harus memeriksa kembali. Nanti bentuknya kita buat A, B, C, D, jadi langsung pilihan ganda. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak nanti lebih cepat mengerjakan soal, dan makanya itu tadi karena dia literasinya sudah mulai terasah, pemahamannya lebih bisa berkembang, mungkin dia juga mengerjakan soal lebih cepat dari yang sebelumnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Terus lagi yang kedua, untuk yang siswa kelas 1 sampai 3 bukan berarti dengan menggunakan kertas dia tidak kami ajarkan menggunakan laptop atau si Chromebook tadi. Tetap juga nanti untuk kelas 1 sampai 3 mungkin pengenalan laptop tadi, mana yang namanya tombol on off seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus mencet panah ke atas sama ke bawah itu kita ajarkan mulai pengenalannya dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi nanti kita bergantian. Laptop kita yang ada 30 untuk siswa tadi nanti kita pakainya bergantian. Dan yang sekarang kita pakai kemarin untuk uji kompetensi kelas
6. Jadi ujian kemarin khusus kelas 6 semuanya serba teknologi. Jadi karena kita sudah di zamannya, generasi kita sudah generasinya Z ya, bukan yang ini lagi milenium lagi, kita udah masuk yang ke Z. Jadi anak-anak itu mau tidak mau harus paham dan mengerti dengan teknologi. Tapi juga ada tapinya ya Bapak Ibu, tetap dalam tanda kutip teknologinya itu yang benar-benar kita pantau. Jadi kita tidak membiarkan si anak tadi menggunakan handphone tanpa ada pengawasan dari guru atau orang tua. Jadi kemarin itu sebenarnya saya sudah sempat membuat pengumuman atau peraturan, entah itu sudah kayaknya belum sudah dimasukkan, tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Karena yang pertama, ternyata itu kami dapati ada siswa yang menggunakan handphonenya di dalam kelas, walaupun sebenarnya kami tidak membolehkan membawa handphone ke sekolah. Jadi khusus anak-anak yang tinggalnya jauh atau rumahnya jauh sebenarnya untuk menelpon orang tuanya kalau dia sudah pulang seperti itu. Tapi ternyata namanya anak-anak menyalahgunakan, handphonenya tidak dikumpulkan ke guru tapi ditaruh di dalam kelas atau laci. Kemudian pada saat jam belajar dia mulai menggunakan handphone tadi untuk main game. Pada saat si handphone disita, datanglah orang tua ya yang terima handphone disita dan minta izin untuk dikembalikan. Jadi ya seperti itu, kami berikan ya semacam peringatan di atas materai bahwa tidak menggunakan handphone lagi di dalam kelas. Kedua, kalau umpamanya sampai ketahuan lagi menggunakan handphone tersebut, handphonenya kita sita sampai nanti dia pindah atau mungkin dia naik kelas atau lulus nanti di kelas 6. Jadi kita akan ngasihkan sama sekali Bapak Ibu ya. Jadi nanti perjanjian kita yang akan datang, ini nanti saya fixkan di guru-guru semua, handphone boleh dibawa, tapi pada saat jam pelajaran handphone dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing. Kecuali guru kelasnya ada menyuruh menggunakan handphone untuk mengerjakan soal. Jadi di luar dari itu tidak diperkenankan menggunakan handphone. Pada saat nanti ketahuan menggunakan handphone untuk game, handphone kita sita dan tidak kita kembalikan sampai nanti dia lulus kelas 6. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan marah kalau umpamanya nanti handphonenya memang kita sita beneran. Kelas 6 baru bisa diambil, atau kalau umpamanya Bapak Ibu udah terima, ya silahkan cari sekolah lain yang bisa membebaskan anaknya Bapak Ibu membawa handphone ke sekolah. Jadi kalau saya itu tidak takut untuk kehilangan siswa-siswi yang memang tidak bisa kita atur. Karena mau kita, siswa-siswi kita itu berakhlak mulia dan bisa menjunjung tinggi dan menghormati gurunya, terutama Bapak Ibu yang di sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon kerjasamanya. Kalau nanti ada anaknya yang memang benar-benar keterlaluan menggunakan handphone, terutama untuk hal-hal yang tidak diinginkan, mau tidak mau kami sita. Dan itu tidak dikembalikan kecuali Bapak Ibu mau pindah sekolah. Silahkan pindah sekolah, handphone kita kasihkan. Atau mungkin boleh kalau umpamanya bilang ke sekolah lain, saya nggak suka di SD 026 karena peraturannya terlalu ketat, masa anak-anak handphone disita padahal rumahnya jauh. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau orang tua itu kan mau selalu membela anaknya, namanya anak selalu dibela sama orang tua, tapi kita lihat dulu anak yang bagaimana dan perlakuan seperti apa yang harus kita bela. Jangan yang istilahnya memang anak itu salah terus kita bela. Jadi yang mudah-mudahan kayak gitu Bapak Ibu ya bisa lah istilahnya meredam bahwa itu adalah kesalahan si anak itu sendiri. Jadi kita sudah memberi peringatan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk mungkin nanti di semester berikutnya atau di semester 1 bulan Juli itu nanti udah saya mulai membuat peraturan yang berhubungan dengan handphone tadi, khususnya di siswa-siswi kelas tinggi biasanya suka membawa. Memang handphone dan teknologi itu diperlukan karena kita tahu tadi bahwa anak-anak kita di sekarang ini adalah anak-anak generasi Z tadi yang memang harus paham sekali dengan yang namanya teknologi, tapi harus
tetap kita awasi begitu ya Bapak Ibu. Terus lagi yang terakhir mungkin ini ya. Tadi kan saya di sini sudah sekitar 2 tahun ini, di bulan April saya sudah 2 tahun persis, tanggal 15 kemarin. Kemungkinan besar nanti kita ada yang namanya rotasi kepala sekolah, dan mudah-mudahan di rotasi kepala sekolah itu nanti visi dan misinya kita masih bisa difikskan seperti itu Bapak Ibu. Dan harapan saya kalau umpamanya bisa masih lanjut sih, saya masih di SDN 026 karena masih ada beberapa PR saya yang belum tuntas di SDN 026, terutama yang tadi di guru-guru dan juga di beberapa bangunan fisik sekolah. Seperti direncanakan nanti sekitar tahun 2025 sekolah itu ada pembangunan lab di bagian taman belakang, terus bagian depan itu nanti rumah yang depan yang kita pakai bank sampah itu nanti jadi jalanan utama lebih diperbesar. Jadi dia nanti lebih diperbesar, di atas itu jalanannya, di bawah modal parkiran Bapak Ibu. Itu perjanjian kita dengan Dinas Pendidikan. Cuma kan kalau dari Dinas Pendidikan selalu menghitung yang namanya budgetnya. Jadi kalau umpamanya budgetnya sesuai, langsung dilaksanakan pembangunan. Tapi kalau masih belum, berarti kita masih nunggu lagi info selanjutnya. Seperti yang sekarang model pagar belakang itu sebagian udah saya rapikan dengan seng-seng. Jadi alhamdulillah untuk yang sekarang keamanan kita di sekolah sudah 90%, tinggal 10%-nya lagi di bagian depan. Itu mungkin sekitar bulan Oktober baru nanti ada pagar depan tertutup, jadi tidak ada lagi yang bisa masuk kecuali siswa-siswi kita dan juga memang orang-orang yang memang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya di daerah SD 026 seperti itu. Jadi di sekarang untuk keamanan anak-anak kita sudah 90% bisa teratasi, tinggal 10%-nya aja yang bagian depan, pembangunan bagian depan. Di tahun 2025 nanti untuk laboratorium sama bangunan atau aula di bagian depan pagar sekolah seperti itu. Kalau umpamanya nggak jadi di bagian pagar sekolah, dia bangunannya pas di atasnya ruang kepala sekolah. Jadi perencanaannya kemarin seperti itu. Terus yang udah ya, udah semuanya ya. Jadi kita kembali yang ke numerasi tadi. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin ada dari pihak luar yang lebih menjelaskan tentang tentang tabungan tadi. Kalau kita di sekolah nanti lebih ke arah yang tabungan ini, tabungan sekolah. Jadi nanti arah kita nanti ke tabungan sekolah, yaitu tadi sampah-sampah dikelola kemudian ditabung di dalam sebuah buku. Nanti di kelas 6 baru si buku ini uang yang ada di sini bisa dicairkan. Tapi kalau umpamanya Bapak Ibu takut karena banyak kejadian uang itu hilang setelah mau dicairkan, kita mau menawarkan untuk mengkonversinya ke emas. Jadi kalau emas itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau umpamanya dari sini, dari buku yang satu ini tadi sudah ada jumlahnya sekitar 50.000, nanti kita konversikan ke tabungan emasnya, masuknya jadi sesuai dengan harga emas di saat itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau emas itu tidak ada yang namanya mengalami penurunan. Kalau saya juga sama, saya pakai yang model buku seperti ini. Kalau Bapak Ibu sering lihat, saya bawa sampah dari rumah itu, saya tabung, kemudian nanti diambil sama bank sampah induk. Kita masuk yang namanya bank sampah unit. Setelah dari bank sampah induk tadi, kita dapat duitnya masuk di tabungan yang ini tadi, tabungan sekolah. Setelah sudah 50.000, baru saya masukkan di sini. Jadi nanti yang Bapak Ibu pegang dua-duanya ini ya Bapak Ibu ya. Uangnya Bapak Ibu
atau uang anak-anaknya tidak akan hilang kalau sudah di sini. Tapi kalau di sini ini masih ragu-ragu nih ya. Jadi saya lebih menyarankan setelah nyampe di sini sekitar 50.000, saya juga sudah bilang ke Bu Reni supaya kita tidak megang uang dan uang itu aman, tidak terpakai. Setelah 50.000 tolong dipindah ke tabungan emasnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita start untuk tabungan ini di bulan Juli 2024. Dan kalau umpamanya Bapak Ibu mau memulainya di bulan Mei atau Juni nanti silakan. Tapi kan kita di bulan Juni tanggal 15 nanti sudah mulai libur semester sampai di tanggal 15 bulan Juli. Jadi 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Karena liburnya panjang 1 bulan, kalau bisa libur dan gunakanlah sepuas-puasnya. Jangan lagi ditambah liburnya. Nanti sudah dikasih liburnya panjang dari tanggal 15 Juni sampai 15 Juli masih lagi alasan ada keluarga saya pun nikah kayak gitu. Pasti itu sudah daerah Sulawesi biasanya. Iya beneran. Kalau sudah bilang daerah Sulawesi itu sudah sedang alasannya mulai dari keluarga nikah. Kedua kapalnya Bu, padahal kapal itu sudah kelihatan jadwalnya. Kan sudah bisa kita hitung-hitungan, udah bisa kita prediksi tanggal sekian kita sudah harus pulang biar nggak terlambat gitu. Tapi kenyataannya sengaja molor, paling juga belum belajar kalau masih tanggal 16. Padahal tanggal 16 itu sibuk-sibuknya guru memberikan ketentuan atau peraturan-peraturan bersama di awal pembelajaran. Jadi peraturan atau kesepakatan bersama itu biasa kita buat di awal pembelajaran. 3 hari waktunya kita membuat kesepakatan bersama. Setelah itu kalau umpamanya lebih cepat di 2 hari itu kita sudah mulai belajar start, itu sudah biasanya. Jadi jangan lagi, tolong Bapak Ibu jangan diperpanjang untuk liburnya. Itu aja pesan saya. Mungkin ini sudah jam berapa? Jam 8 saya lanjut ke SD 03. Jadi mudah-mudahan program saya di tahun 2024 untuk meningkatkan numerasi di siswa kita melalui cara menabung sampahnya menjadi emas atau membuat tabungan di sekolah itu bisa berhasil Bapak Ibu ya. Jadi menambah nilai di rapot pendidikan kita biar tidak merah seperti itu. Dan untuk guru-gurunya yang nanti merahnya di sumber daya manusia atau pelatihannya, mulai kemarin yang kita sering ada beberapa kali libur untuk web sekolah, itu kemarin saya buat web sekolah. Jadi guru-gurunya saya ajarkan atau kita belajar bersama untuk ngutak-atik yang namanya web sekolah, mulai dari memasukkan nama siswa, memberi nilai. Jadi nih Bapak Ibu nanti kalau sudah semester nanti gurunya masukkan nilai, saya buka nanti web sekolah untuk nilai semesternya, bisa Bapak Ibu lihat dan unduh sendiri nilainya tanpa harus datang ke sekolah. Itu harapannya saya buka web sekolah kemarin. Jadi nanti mungkin anak-anaknya sudah paham web sekolah www.sdn26.com. Itu nanti Bapak Ibu bisa melihat, diintip-intip siapa gurunya, diintip-intip nama siswanya atau anaknya. Nanti saya buka mungkin sekitar 1 minggu aja, saya buka pada saat pembagian nasi rapot atau sebelum pembagian nasi rapot saya buka itu. Jadi Bapak Ibu bisa mendetek nilainya semester anaknya Bapak Ibu. Terus yang kedua, yang kemarin ngirim email tidak berhasil, itu nanti tolong kembali dikirimkan ulang ke gurunya, karena namanya anaknya Bapak Ibu tidak bisa masuk ke dalam web sekolah karena emailnya tidak bisa didetek gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa anak tadi kemarin itu saya lihat dari kelas 1 sampai kelas 6 ada beberapa email yang tidak bisa terbaca atau salah emailnya. Jadi nanti minta tolong koordinasi ke guru kelas masing-masing supaya bisa dimasukkan ke web sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa mengontrol di web sekolah nilainya nanti. Jadi mungkin janji saya sekitar 1 minggu aja saya buka. Jadi semuanya bisa diunduh selama 1 minggu, semua bisa dibuka selama 1 minggu. Setelah itu nanti saya tutup kembali, cuma bisa melihat yang luar-luarnya aja, kayak model jumlah siswa aja, model itu nanti saya tutup lagi kembali. Jadi itu program saya di tahun 2024 ini untuk ke siswa dan gurunya. Kemudian untuk yang
prestasi lainnya. Kemarin di 2022 kita baru bisa berhasil menang lomba EPNS 2N tingkat kecamatan, itu juara 3. Terus yang di sekarang kita menang lomba O2SN juara 1 di tingkat kecamatan. Nah, nanti kita berarti mewakili Kecamatan Balikpapan Tengah untuk lanjut ke tingkat kota. Jadi Bapak Ibu kalau pemain anaknya punya prestasi, tolong diberitahu ke sekolah biar kita ikut daftarkan. Seperti itu, jangan disia-siakan prestasinya, sayang. Kalau pemain memang dia ada bakat yang lain, gitu ya Bapak Ibu. Ini nanti mana tadi Mbak Putrinya, nanti lanjut ke Mbak Putri.